Salam, selamat malam, selamat hari Sabat. Kita patut bersyukur kita masih bisa menerima hari Sabat yang suci ini dengan sukacita, dengan pertolongan kita masih bisa melakukan segala sesuatu sepanjang hari Sabat yang suci ini. Saya akan membawakan satu ringkasan pelajaran sekolah Sabat yang ketujuh yang berjudul Perbaktian dalam Pendidikan. Di dalam pendalaman Jumat tanggal 13 November 2020. Kita sekarang ini akan membahas seluruh pelajaran, namun hanya sebagian karena sebagian sudah ringkaskan atau sudah diberikan pelajaran oleh saudara-saudara kita yang lain. Untuk itu kita akan berdoa terlebih dahulu untuk membawakan acara hari ini. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Bapa, terima kasih dan syukur atas pemeliharaan-Mu sampai saat ini, sehingga kami masih bisa menerima hari Sabat-Mu yang suci ini dengan selamat, karena kasih dan kemurahan Tuhan belaka. Mengampuni semua dosa kesalahan kami serahkan acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semua ini kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekelumit tentang pelajaran sekolah Sabat 6 hari yang lalu. Di antaranya, ibadah kepada Allah adalah pokok pelajaran dalam agama Kristen. Kita perlu menyembah sesuatu yang benar. Umat pilihan Tuhan menyembah Allah yang Maha Pencipta. Tetapi sejak kejatuhan manusia, mereka menyembah apa yang menjadi keinginan mereka, yaitu patung, binatang, tumbuh-tumbuhan, alam, dan lain-lain. Padahal penyembahan yang salah akan berakibat kehancuran dan kesusahan. Peribadatan yang benar akan menjadi pusat masalah pada zaman akhir ini. Dikatakan di sini pada zaman dahulu umat-umat Israel dipastikan untuk menyembah Allah. Namun setelah bangsa Israel murtad, meninggalkan Allah, akhirnya menyembah berhala. Dan berhala itu macam-macam sekali sehingga di luar rencana Allah. Biarlah semua pelajaran, lagu-lagu, puji-pujian yang diajarkan pada anak-anak agar mempercayai dan mengasihi Tuhan. Untuk itu di dalam pendidikan, apa yang kita berikan pada anak-anak kita, saudara-saudara kita dan orang-orang di sekeliling kita, semuanya itu hanya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mengasihi Allah dan percaya kepada Allah. Menyembah dalam roh dan kebenaran, agar kita mendapatkan kesucian hati untuk memperbarui pikiran-pikiran, memberikan kesanggupan untuk mengenal dan mengasihi Allah. Kalau tidak salah, ini sudah dijelaskan oleh saudara kita yang sangat jelas mengenai penyembahan yang benar, yaitu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita ulang akan panjang sekali. Kita teruskan. Menyembah berhiaskan kekudusan. Suasana dalam perbaktian menumbuhkan khidmat, menakutkan, kemeriahan, hingar-bingar. Bagaimanakah seharusnya sikap dalam penyembahan? Tempat ibadah adalah tempat suci Allah. Jadi pusat peribadatan adalah Yesus dan rencana keselamatan, bukan yang lain. Kadang-kadang peribadatan yang kita hadapi sekarang ini luar biasa, tidak sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan sendiri. Yang terakhir, tentang inti selama ini, penyembahan berhala dalam pendidikan, yaitu kepandaian, kekayaan, jabatan, bisa menjadikan berhala bagi umat manusia pada zaman akhir ini. Yang pada zaman dahulu malah ada yang mengorbankan anak mereka kepada dewanya
berhala mereka. Dan zaman sekarang apa saja yang dinomor satukan dalam kehidupan adalah berhala mereka. Luar biasa, berhala-berhala itu tidak pernah hilang. Dari semula Tuhan mendidik umat Israel harus menyembah Tuhan, ternyata sampai saat akhir zaman ini pun penyembahan kepada berhala luar biasa, bahkan bertambah-tambah. Untuk itu biarlah kita merenungkan pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang 6 hari ini, dan sekarang saya akan bawakan satu pendalamannya. Di sini dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, dan hatinya adalah sudah membatu. Kita umat Tuhan, mengaku umat Tuhan, sebenarnya kita tidak ada sesuatu pun yang kita menyembah Tuhan. Para ahli agama tidak mau memeriksa diri mereka sendiri untuk melihat apakah mereka memiliki iman, dan itu adalah fakta yang menakutkan bahwa banyak yang bersandar pada harapan yang salah. Beberapa bersandar pada pengalaman lama yang mereka miliki bertahun-tahun yang lalu, tetapi ketika dibawa ke waktu yang mencengangkan ini, ketika semua harus memiliki pengalaman sehari-hari, mereka tidak memiliki apa-apa. Umat-umat Tuhan sampai akhir zaman ini pun luar biasa menyimpangnya. Karena apa? Mereka merasa pandai, merasa pintar, dan pada akhirnya bersandar pada harapan yang salah, bersandar pada diri sendiri. Beberapa bersandar pada pengalaman lama yang mereka miliki bertahun-tahun yang lalu. Tetapi ketika dibawa ke waktu yang mencengangkan ini, ketika semua harus memiliki pengalaman sehari-hari, mereka tidak memiliki apa-apa. Mereka tampaknya berpikir bahwa pekerjaan kebenaran akan menyelamatkan mereka. Ketika dosa-dosa yang dibenci Allah ditundukkan, Yesus akan masuk dan ia tinggal di dalam Anda dan Anda di dalamnya. Anda akan menerima kekuatan ilahi dari Yesus dan Anda akan tumbuh di dalam Dia dan dapat dengan kemenangan mengatakan, terpujilah Allah yang memberi kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Akan lebih menyenangkan bagi Tuhan jika ahli agama yang suam-suam kuku tidak pernah menyebut namanya. Ini artinya kadang-kadang orang menerima kebenaran saja, merasa sudah benar itu saja, sudah merasa hebat di hadapan Tuhan, sudah merasa diberkati, merasa diterima, merasa disetujui apa yang mereka kerjakan selama pengalamannya sehari-hari. Namun sebenarnya mereka adalah kosong, orang-orang yang tidak patut di hadapan Tuhan. Dikatakan di sini sampai dikatakan orang itu adalah beban terus-menerus bagi mereka yang akan menjadi pengikut Yesus yang setia. Mereka adalah batu sandungan bagi orang-orang yang tidak percaya. Dan para malaikat jahat bersuka cita atas mereka dan mengejek para malaikat Allah dengan jalan bengkok mereka. Mereka memuliakan Allah dengan bibir mereka, sementara hati mereka jauh daripadanya. Ellen White, Spiritual Gift, halaman 2, volume 2, halaman 227. Luar biasa, pada akhir zaman ini banyak orang yang mengaku sebagai umat Tuhan, mengaku sudah melakukan kebenaran, mengaku sudah mendapatkan berkat Tuhan yang limpah, mengaku sudah menjadi umat Tuhan yang sempurna, tetapi kenyataannya di hadapan Tuhan mereka adalah tidak patut. Karena apa? Karena mereka tidak mengerti rencana Tuhan yang terindah, yaitu rencana keselamatan. Mereka mengira bahwa semua yang ia lakukan adalah kebenaran, dan itu adalah kebenaran palsu yang menjadi batu sandungan bagi umat-umat Tuhan, baik umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh ataupun umat Tuhan yang belum mengenal kebenaran secara sempurna. Inilah ikhtisar atau ringkasan pendalaman pelajaran sekolah sahabat yang ke-7 pada triwulan ini. Biarlah kita bisa merenungkan bagaimana pendidikan itu harus mengikutkan peribadatan yang benar. Pendidikan Kristen yaitu membawa umat-umat Tuhan
bisa mengadakan satu peribadatan yang benar, yang berkenan pada Tuhan, dan akhirnya rencana keselamatan yang Tuhan telah lakukan akan terwujud sampai Tuhan datang yang kedua kali. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.